Shalom, selamat malam seluruh jemaat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita kembali di kelas pengajaran dan kita masuk ke kelas yang ke-12. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelas, kita akan sama-sama puji Tuhan lebih dahulu dan kita akan berdoa. Dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh melalui kelas-kelas yang luar biasa sampai ke seri yang ke-12 ini. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, dan hidup kami boleh semakin diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti kelas malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, begitu luar biasa kita hari ini ada di seri ke-12 dalam mengenal tanah perjanjian. Saya rencananya hari ini akan stop karena saya pikir kita akan sudahi perjalanan kita, tetapi beberapa orang berkata minta dilanjut. Jadi mungkin 1-2 seri ke depan kita akan tambah, yaitu tidak mungkin sedikit mengunjungi sebuah tempat tapi lebih ke benda-benda yang sangat populer di dalam Alkitab maupun yang kita lihat kalau kita kunjungan ke Israel. Jadi doakan supaya kita terus, jadi kita bisa akan melanjutkan barang 1-2 seri lagi ke depan untuk memenuhi rasa rindu saudara, dahaga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur saudara ada orang-orang yang terus rindu untuk belajar. Nah hari ini kembali kita akan belajar. Saya merancangkan pada sesi ini adalah sesi di mana kita mengunjungi tempat yang terakhir, yaitu tempat yang sangat-sangat penting bagi orang Yahudi, yaitu tembok ratapan. Nah saudara perhatikan bahwa ini adalah tempat yang sangat penting, tempat yang sangat-sangat sakral bagi orang Yahudi. Ini adalah sebuah tempat yang luar biasa. Orang menyebutnya juga dengan bahasa Inggris the Wailing Wall atau tembok ratapan sama, tapi juga disebut dengan sebutan Western Wall atau tembok barat. Nah, saudara mesti mengerti. Istilah tembok ratapan atau the Wailing Wall ini adalah sebuah istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi ketika orang non-Yahudi melihat orang Yahudi sembahyang di tembok ratapan ini, di tembok ini, maka mereka melihat bahwa orang Yahudi meratap, mereka menangis, mereka berseru, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang non-Yahudi mereka memberi nama bahwa disitulah orang Yahudi meratap. Dan mereka akhirnya tempat itu terkenal dengan sebutan tembok ratapan atau the Wailing Wall. Tetapi istilah yang kedua adalah Western Wall atau tembok barat. Nah sebelum kita masuk ke tembok barat ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat tayangan video bagaimana orang-orang Yahudi bersembahyang di tembok ratapan. Ketika mereka meratap, mereka menangis, mereka berdoa. Nah sesuatu yang luar biasa kita akan lihat bersama-sama. Mari kita saksikan.
Saudara sudah lihat bagaimana orang-orang Yahudi bersembayang di tembok ratapan itu? Unik ya, ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka meratap, mereka menangis, bahkan mereka membaca firman Tuhan sambil bersuara keras. Kalau saudara ada di sana mendengar bahwa mereka berbicara atau mengucapkan firman Tuhan dengan keras, dan mereka kalau berdoa sambil menggoyang-goyangkan badannya. Nah ini beberapa orang suka bertanya kepada saya, Pak, gimana sih Pak kalau berdoa itu tidak ngantuk? Wah kalau itu saya doa itu semalam suntuk ngantuk. Kalau doa lama sedikit ngantuk. Nah tipsnya bagaimana doa tidak ngantuk? Doalah seperti orang Yahudi dengan menggoyang-goyangkan badan begitu ya. Supaya kita tidak ngantuk. Saudara, tapi mereka punya gaya itu, budaya itu. Karena mereka sangat-sangat rindu untuk sesuatu terjadi dalam doa-doa mereka. Saudara, inilah tampilan tembok ratapan yang hari ini kita akan lihat. Saudara lihat di dalam tayangan itu saya sedang berdoa di sana. Saudara ada orang yang pakai ransel biru, sepatu warna orange, itulah saya. Jadi saya beberapa kali berdoa di sana. Saudara ada orang berkata begini, loh kenapa sih harus berdoa di sana? Bukankah kita tidak perlu mengkultuskan sebuah tempat? Bukan untuk itu, tetapi untuk sensasi tidak masalah lah ya. Jadi kita sudah sampai di sana, kita percaya Tuhan mendengar seruan doa kita, dan dimanapun kita berdoa Tuhan juga mendengar. Jadi saya pun berdoa di sana, mensyukuri untuk setiap berkat Allah dan berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita juga, saudara. Ini menjadi sebuah hal yang indah untuk kita bisa lakukan di sana, yaitu berdoa. Nah saudara, mari kita akan lihat bahwa tempat ini adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi. Tempat ini tidak mengenal sepi, walaupun cuaca hujan, tahun lalu saya ke sana pas hujan deras, tapi tetap ramai saudara. Kenapa? Karena mereka membuat doa mereka terus menerus dilantunkan. Mereka berdoa berganti-gantian, bahkan antri. Kalau saudara lihat ada kursi-kursi itu antri saudara. Mereka berdoa untuk kesejahteraan, untuk banyak hal. Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Nah inilah tampilan tembok ratapan yang kita akan pelajari. Sekali lagi tempat ini adalah tempat yang dianggap paling suci bagi orang Yahudi, khususnya orang Israel, saudara. Nah ini menjadi sebuah pelajaran kita pada saat ini. Kita mengunjungi tembok ratapan. Nah saudara, tadi saya menyebutkan di depan, tembok ratapan artinya itu adalah istilah yang dipakai oleh orang-orang non-Yahudi. Bahwa ketika mereka melihat orang Yahudi sembahyang di sana, mereka meratap, maka orang-orang menyebutnya, oh itu tembok ketika orang-orang Yahudi meratap. Tapi ada istilah yang terkenal lain lagi, yaitu Western Wall atau tembok barat. Apa ini artinya saudara? Nah tempat tembok ratapan ini yang kita lihat sekarang ini, coba saudara lihat di dalam tayangan. Saudara, ini adalah dipercaya satu-satunya peninggalan pada keruntuhan bait suci yang kedua. Ketika bait suci yang kedua hancur, bait suci pertama dibangun Salomo dengan begitu megahnya, tapi kemudian Israel terpecah sehingga kemudian Yerusalem harus hancur oleh raja-raja yang lain, raja-raja Persia, raja-raja Babel. Mereka akhirnya menghancurkan itu semua dan kemudian dibangun kembali, walaupun ada perbaikan-perbaikan dalam zaman Zerubabel, dalam zaman Nehemia, tetapi itu perbaikan untuk mengembalikan kejayaan bait sucinya Salomo. Nah bait suci yang kedua setelah itu semua hancur dibangun oleh Herodes Agung pertama. Saudara, ini adalah bait suci yang dibangunkan oleh Herodes. Kita tahu Herodes bukan orang percaya, bukan orang percaya kepada Kristus, tetapi dia membangunkan bait suci untuk orang Yahudi karena alasan politik, supaya dia dapatkan simpati dari orang-orang Yahudi sehingga dia bisa kuat kokoh menjadi raja yang berkuasa. Nah,
saudara, ketika Herodes membangunnya kurang lebih tahun 20 sebelum Masehi, maka pada tahun 70 Masehi tempat ini hancur. Nah, tempat di mana bait suci yang kedua ini hancur, rupanya ketika dicari peninggalan-peninggalannya, dicari sisa-sisa sejarahnya, ditemukan satu bagian tembok yang dianggap tembok luar dari bait suci. Bait suci yang kedua ya, yang dibangun oleh Herodes. Nah, saudara perhatikan, saya punya denah atau miniatur atau semacam maket gambaran yang dibuat oleh seorang artis yang dengan sangat teliti membangun miniatur atau maket tentang bait suci Herodes atau bait suci yang kedua. Mari kita akan lihat. Nah, ini gambarnya, saudara. Ini kurang lebih bait suci yang dibangun Herodes yang sangat mewah, sangat luar biasa. Dan ini tidak kalah mewah dengan apa yang dibangun oleh Salomo, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Herodes Agung pertama ingin mencari simpati dari orang-orang Yahudi sehingga dia membangunkan bait suci ini. Nah, saudara, perhatikan, saya ingin menunjukkan kepada kita semua tentang beberapa hal yang penting di sana. Apa itu? Saudara perhatikan, di panah warna merah itu adalah tembok luar. Jadi bukan luar banget ya, bukan di tembok halaman, saudara. Tapi perhatikan, itu ada bangunan yang lebih tinggi, itu adalah bait sucinya, di mana di bait suci itu dibagi dua ruang, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus tentu saja di belakangnya, saudara ya. Nah, di belakang gedung atau bait suci ini, maka masih ada namanya pagar atau tembok belakang, tembok luar namanya. Jadi ini belum tembok halaman. Tembok halaman itu, tembok paling luar itu yang ditunjukkan dengan panah warna kuning. Anda perhatikan gambarnya? Nah, itulah tembok yang dikasih panah warna kuning adalah tembok paling luar. Nah, tembok ratapan ini dipercaya bukan yang paling luar, tetapi tembok luar dari bait suci. Jadi di luar bangunan utama bait suci itu rupanya masih ada tembok yang menjadi satu dengan tembok yang saya tunjukkan dengan panah warna merah. Saudara lihat, ada tembok yang warna merah itu mengelilingi seluruh bangunan-bangunan bait suci. Nah, tembok barat adalah tembok yang di belakang. Dipercaya adalah tembok di belakang bait suci, yang artinya tembok yang sangat dekat dengan ruang maha kudus di mana dipercaya Allah tinggal di sana. Nah, saudara, sekarang tembok itu hanya panjangnya sekitar 60 meter. Dulunya 485 meter, sekarang hanya tinggal 60 meter saja. Saudara, semuanya runtuh. Nah, saudara, sebelum kita masuk di dalam pelajaran Alkitab kita, saya ingin tunjukkan lokasi yang sekarang ada supaya saudara bisa mengerti. Beberapa perjalanan ke Yerusalem kemarin, saya tunjukkan bahwa Yerusalem sendiri sekarang dibagi beberapa wilayah. Ada wilayah punya Muslim atau orang-orang Islam, ada wilayah yang punya orang-orang Yahudi, ada wilayah punya orang-orang Katolik dan juga orang Kristen, dan ada wilayah-wilayah yang lain. Nah, saudara, makanya Yerusalem itu disebut sebagai kota tua. Bukan hanya paling tua, ini kota dari 3 agama besar di dunia. Saudara, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Saudara, ini menjadi sebuah gambaran yang begitu luar biasa. Nah, di mana letak tembok ratapan? Yuk kita lihat kembali ke gambar kita. Disinilah Western or Wailing Wall atau tembok barat atau tembok ratapan itu ditunjukkan. Saudara lihat ada garisnya ya, ada garis warna hijau itu mengelilingi, itu adalah wilayahnya orang-orang Islam atau orang-orang Muslim. Di dalamnya ada 2 bangunan penting, yaitu Masjid Al-Aqsa
dan Dome of the Rock. Ini Dome of the Rock sebenarnya sih bukan masjid ya saudara ya, yang masjidnya sih di Al-Aqsanya saudara. Dan Dome of the Rock ini gedung yang sekilas ya kita belajar, gedung ini bagi orang Islam itu di dalam Dome of the Rock atau kubah batu istilahnya. Ini menjadi ikon kota Yerusalem ya, orang menyebutnya kubah emas. Saudara, Dome of the Rock ini sebenarnya punya nilai sejarah yang tinggi. Bagi orang Islam, di dalamnya ada sebuah batu yang dipercaya itu pijakan atau bekas jejak kaki atau pijakan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad ketika dia akan ke surga dengan naik buruk itu ya, dengan naik binatang buruk yang makhluk yang ya luar biasa lah menurut mereka, punya sayap dan mereka terbang membawa Nabi Muhammad ke surga untuk menerima Al-Quran. Nah saudara, di sana di Dome of the Rock ini, di kubah emas ini ada pijakan dari, dipercaya itu adalah pijakan dari kaki Nabi Muhammad yang sangat dihormati oleh kaum orang Muslim. Nah, bagi orang Yahudi dan orang Kristen dipercaya bahwa di Dome of the Rock ini adalah tempat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya untuk dijadikan korban. Kemudian juga dipercaya bagi orang-orang Kristen bahwa tempat itu adalah tempat di mana lahirnya Raja Daud. Saudara, jadi tempat ini tempat yang sangat-sangat penting. Dome of the Rock itu penting, saudara. Nah, Masjid Al-Aqsa ini yang seberangnya, di depannya. Nah, saudara perhatikan dalam satu kompleks bahkan Wailing Wall ini atau tembok ratapan itu menjadi satu tembok dengan kompleks Masjid Al-Aqsa, saudara. Jadi di belakang tembok ratapan itu sudah Masjid Al-Aqsa, the kompleks Dome of the Rock. Saudara kalau beruntung tidak ada masalah, saudara bisa masuk karena ada jalur, ada jembatan yang bisa masuk dari tembok ratapan ke Masjid Al-Aqsa. Kalau saudara beruntung, tidak lagi genting, tidak lagi ada konflik, saudara bisa masuk ke sana. Sebuah hal yang bagus sekali untuk kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini gambaran denah dari atas. Nah, kita lihat tembok ratapannya sendiri, saudara. Perhatikan. Nah, itu tembok ratapan. Tembok ratapan itu saudara lihat dari view yang kita lihat, tembok ratapan saya tuliskan di sana. Terus Dome of the Rock ditunjukkan dengan panah warna biru, itu adalah kubah emas. Kemudian ada kubah yang warna hitam, itu Masjid Al-Aqsa. Itu masjid yang sangat-sangat penting ya, di mana mereka percaya turunnya Al-Quran, mereka percaya Nabi Muhammad banyak punya pelayanan ada di sana, saudara. Nah, saudara, tempat ini, tembok ratapan ini, saudara lihat, hanya satu tembok. Jadi kalau saudara lompat tembok ratapan, saudara sudah masuk halamannya Masjid Al-Aqsa, saudara ya. Jadi sebuah bertetanggaan, begitu ya. Jadi tetanggaan banget, nempel satu tembok, saudara. Saudara, ini tembok ratapan dipercaya tempat suci orang Yahudi. Tadi saya jelaskan, dipercaya menjadi tembok bagian barat dari bait suci yang roboh. Jadi bait suci yang dibangun tahun 20 sebelum Masehi oleh Herodes Agung I, roboh dan hancur oleh Kaisar atau Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Nah, ini sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus, saudara. Dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Saya akan baca ya untuk kita semua. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota apa? Kota Yerusalem. Ia menangisinya. Nah, ini kalau sempat ya kita mengunjungi ada gereja namanya Dominius Flevit. Apa itu Dominius Flevit? Air mata Tuhan. Saudara, kenapa? Karena dari tempat itulah Yesus memandang Yerusalem, view-nya kelihatan, Yerusalem kelihatan dari tempat agak tinggi ini, dan di situ sekarang dibangun gedung gereja namanya Dominius Flevit Church. Saudara, atau
gereja air mata Tuhan. Yesus pernah nangis, apa yang ditangisi? Yesus enggak nangis karena penderitaan, Yesus enggak nangis ketika dicambuk, Yesus tidak menangis ketika dikasih mahkota duri. Tapi Yesus pernah menangisi sebuah kota, yaitu kota Yerusalem. Saudara, kalau ke gereja ini bagus, karena mimbar, kalau saya berkhotbah begini, saudara backgroundnya adalah beberapa besi yang kita bisa melihat di balik itu view-nya adalah Yerusalem, saudara, kota lama itu, kota tua itu, saudara. Nah, itulah gereja Dominus Flevit. Saudara bisa searching juga di Google, Dominus Flevit itu adalah gereja yang sangat bagus. Kenapa? Sekali lagi, kalau saya berkhotbah begini, backgroundnya adalah kota Yerusalem. Jelas terlihat dari sana, saudara. Bagus sekali ya. Nah, ini dia, perhatikan, saya akan baca sekali lagi. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, Yesus bernubuat, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus waktu hidup itu dia melihat bangunan bait suci yang dibangun Herodes ini, saudara, bait suci yang begitu megah, dan Yerusalem yang dikepung dengan tembok yang begitu luas, besar, kota yang kuat. Tapi Yesus berkata, kamu gak ngerti. Yesus nangis, saudara. Kenapa? Karena Yesus bernubuat, kamu akan mengalami bahwa kota ini akan hancur. Tidak ada satu batu bata pun akan ada tinggal di antaranya. Dan tahun 70 Masehi, peristiwa penyerbuan Jenderal Titus masuk ke Yerusalem, menghancur lantakan termasuk bait suci. Bait suci tidak ada satu batu bata pun tertumpuk di antara satu ditumpuk dua, sudah enggak ada. Kenapa? Persis seperti nubuatan Yesus. Kenapa, saudara? Karena sejarahnya ngomong begini, pada waktu itu dibangun, bait suci semua dilapisi emas, bahkan batu batanya dilapisi emas. Sehingga ketika penyerbuan Jenderal Titus semua dibongkar, dirobohkan, diambil batu batanya. Kenapa? Karena itu berlapis emas, diambil emasnya, saudara. Nah, yang tertinggal rupanya lewat penelitian, lewat penggalian-penggalian ditemukan masih ada sisa, yaitu tembok bagian luar, tembok bagian barat, yaitu tembok yang hari ini dipercaya adalah tembok ratapan, saudara. Nah, itu yang menjadi sejarah tembok ini, saudara, bahwa ini adalah satu-satunya peninggalan kejayaan Yerusalem, satu-satunya kejayaan bahwa orang Yahudi pernah punya bait suci. Orang Yahudi pernah menyembah Tuhan di sana, sekarang sudah tidak ada lagi, persis seperti nubuatan dari Yesus. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Baik sekali, saudara, apa sih ketika kita orang non-Yahudi melihat mereka meratap, mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diratapi oleh mereka? Apa toh yang didoakan sehingga tembok itu diberi nama tembok ratapan? Nah, mari kita akan lihat pelajaran kita. Apa yang diratapi? Ada 3 hal. Yang pertama, hancurnya bait suci, dan berdoa supaya jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membangun kembali bait sucinya. Saudara, ini adalah apa yang mereka ratapi. Kenapa mereka tidak punya bait suci? Mereka enggak punya lagi tempat sembahyang. Mereka enggak pernah merasa lagi punya
Tuhan dalam tanda petik. Kenapa? Karena Tuhan pada zaman dulu dibatasi dengan ruang maha kudus. Jadi ketika bait sucinya nggak ada, mereka berkata mereka sudah nggak punya Tuhan lagi. Mereka begitu sedih, mereka hancur hatinya. Mereka rindu bait suci dibangun kembali. Mereka rindu bait suci kembali ada. Nah saudara, memang akan menjadi sesuatu yang sangat rumit saudara hari ini. Bukannya mereka nggak bisa membangun saudara. Orang Israel nggak pernah kurang duit, saya mau kasih tahu. Mereka ini negara kaya raya minta ampun. Mereka nggak akan pernah kekurangan uang. Jadi kalau mau bangun bait suci, wah saudara mungkin dibangun dalam seminggu 2 minggu pun bisa. Cuma masalahnya saudara lihat, tembok itu menjadi satu dengan tembok dari sebuah tempat yang sangat suci bagi orang muslim, yaitu tembok yang berbatasan dengan Masjid Al-Aqsa, halamannya. Nah kalau dibangun kembali bait suci itu, maka harus mengikuti pondasi yang lama. Maka perhatikan, walaupun ini tembok luar, masih ada tembok paling luar, tembok halaman, itu paling tidak ada masih 6-10 meter lagi mundur, saudara. Nah jadi kalau mau dibangun berarti harus ngambil paling tidak 6-10 meter sepanjang 400 meter dari halaman Masjid Al-Aqsa, saudara. Nah saya tahu bahwa ini, saudara tahulah pasti ini akan menjadi sesuatu yang menjadi, waduh ini keamanan internasional pasti tergoncang. Pasti ada sebuah kegoncangan secara politik, agama, dan lain sebagainya. Sekali lagi kalau buat mereka untuk membangun bait suci soal dana nggak susah saudara. Cuma saya pastikan ya saudara ini menjadi sebuah pergumulan panjang karena yaitu kalau mau bangun bait suci lagi artinya mereka harus menjebol tembok ratapan itu sampai ke belakang saudara ya. Jadi masih butuh 10-an meter untuk membangun tembok paling luar yang tadi dalam gambar saya tunjukkan warna kuning. Nah saudara, saya rasa mereka juga tidak dengan mudah untuk memberikannya kepada orang-orang Yahudi, saudara ya, saudara bisa pahami itu. Nah inilah yang diratapi, mereka meratap Tuhan, mereka begitu menyesal, mereka enggak punya lagi bait suci, mereka rindu belas kasihan Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Itulah ratapan yang pertama, yang mereka ratapi siang malam saudara. Mereka malam pun saudara mereka berdoa di tembok ratapan, nangis-nangis ciumi tembok itu saudara. Yang kedua, apa yang diratapi oleh mereka? Yaitu tersebarnya umat Israel ke seluruh dunia. Saudara, penyerbuan Jenderal Titus di Yerusalem membuat orang-orang Yahudi porak-poranda dan di tahun 123 Masehi terjadi diaspora atau keluarnya orang Yahudi ke seluruh dunia. Mereka tersebar, tercerai-berai, mereka nggak bisa menempati daerah-daerah Yerusalem. Kenapa? Karena daerah Yerusalem dikuasai bahkan bangsa-bangsa asing. Yerusalem pernah sekian tahun dikuasai oleh Yordania, saudara. Sehingga orang Yahudi tidak diizinkan masuk. Orang Yahudi tidak diizinkan tinggal di Yerusalem. Sehingga ketika kemudian orang Israel boleh kembali ke Yerusalem tahun 1948, Israel menjadi negara merdeka, orang-orang Yahudi kembali dengan gerakan Zionis mereka untuk mengembalikan orang Yahudi kembali ke Israel. Saudara, mereka mencari tempat untuk mereka bisa sembahyang dan dicarinya ditemukanlah bagian dari tembok peninggalan dari reruntuhan bait suci. Ini bukan tembok di bait sucinya ya, ini tembok pagar luar saudara, tapi bukan paling luar. Tapi itu pun buat mereka berkata, aduh Tuhan, terima kasih, mereka percaya di situ ada Tuhan, mereka percaya, mereka menganggap bahwa Tuhan ada di sana, mereka menangisi. Yang pertama, hancurnya bait suci, yang kedua, menangisi orang Israel yang tersebar. Mereka berdoa supaya mereka kembali untuk kejayaan Yerusalem.
Makanya orang-orang Yahudi yang tersebar, yang di Amerika, yang di Rusia, di mana-mana, mereka kalau kembali ke Israel mereka berdoa di tembok ratapan ini sebagai rasa syukur mereka, saudara. Nah, ini adalah tempat yang disebut tempat tembok ratapan. Kenapa? Karena mereka meratapi hancurnya bait suci. Yang kedua, umat Israel yang tersebar sejak tahun 123 Masehi. Yang ketiga, apa yang diratapi? Umat Yahudi percaya bahwa tembok ini diyakini memiliki telinga Tuhan. Karena apa? Karena tembok ini kan dulu dekat, paling dekat dengan tembok ruang Maha Kudus, tembok bait suci, di mana di belakangnya itu kan ruang Maha Kudus. Tembok ini tembok ruang Maha Kudus, kemudian ini tembok bagian luar. Maka ya walaupun ada jarak mungkin sekitar 5-6 meter, maka dianggap ini adalah tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus, di mana mereka percaya ada Tuhan di sana. Sehingga mereka berdoa, mereka berseru untuk masalah persoalan mereka. Orang Yahudi percaya bahwa di tembok ini diyakini memiliki telinganya Tuhan, saudara. Sehingga beberapa kali kalau orang ke Israel, mereka mau berdoa di tembok ratapan, saudara kalau berdoa di tembok ratapan, saudara akan melihat tembok itu kan banyak pecahan-pecahannya, ada banyak celah-celah begitu ya. Nah, saudara, di sana ada banyak kertas-kertas yang diselipkan. Apa itu kertas itu? Itu adalah kertas doa. Biasanya orang Yahudi berdoa dan setelah selesai mereka berdoa, mereka tulis doanya dan diselip-selipkan di celah-celah tembok-tembok itu. Nah, mereka percaya bahwa disitulah telinga Tuhan, sehingga apa yang mereka doakan akan didengar oleh Tuhan. Bahkan berapa kali kalau saya ke Israel, orang berkata, Pak titip doa ya di tembok ratapan. Nah, saudara, saya berkata enggak usahlah ya ngotor-ngotorin, saya enggak mau dititipin kertas. Kenapa? Ngotor-ngotorin saja ya. Jadi kita doa, saya bawa namanya dalam doa. Karena apa? Karena sore kalau dibersihkan, itu kertasnya sampai banyak sekali, saudara. Anda lihat nih ya, setiap sore mereka membersihkan. Kenapa? Karena penuh, banyak sekali orang menyelip-nyelipkan kertas-kertas itu, saudara. Sehingga harus perlu dicutii satu-satu ya, dicungkilin satu-satu. Di setiap sela-sela pecahan-pecahan itu ada kertas-kertas, isinya kertas doa dari orang-orang seluruh dunia. Mereka berdoa, ada yang titip doa, ada yang masukkan sendiri di situ ya. Ini karena dipercaya sebagai tempat ada telinga Tuhan di sana, sehingga setiap doa akan didengar oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya mereka meratap, mereka menangis, mereka berdoa karena percaya Tuhan mendengar seruan doa mereka. Nah, saudara, itu ya, saudara bisa lihat gambar-gambarnya ketika mereka sedang membersihkan tembok ratapan dari kertas-kertas yang memenuhi sela-sela atau pecahan-pecahan dinding tembok ratapan tersebut. Ini tiap hari, saudara, penuh sekali. Jadi makanya waktu saya biasanya dititipi, saya ngomong nggak mau ya, ngotor-ngotorin saja ya. Jadi saya rasa ini bukan tujuan kita, berdoa sajalah. Saya berdoa, saya sebut nama orang yang minta didoakan. Saya berdoa di sana. Tadi saya tunjukkan saya sedang berdoa di sana. Nah, mari kita lihat apa nilai rohani sebagai penutup kita. Apa nilai rohani dari tembok ratapan, saudara? Kalau kita mendengar atau mengerti sejarah tentang tembok ratapan atau cerita tentang tembok ratapan, ada 3 hal yang mengusik hati saya hari ini, saudara. Yang pertama, saya dapat nilai rohani, kerinduan akan rumah Tuhan harus terus membara di dalam hati kita. Orang Yahudi, walaupun kita tahu tindak tanduk mereka tidak selamanya benar, tapi di tembok ratapan kita belajar mereka sangat rindu rumah Tuhan. Mereka sangat rindu untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Saudara, di masa pandemi seperti ini, banyak orang tidak bisa ke gereja karena gereja harus ibadah online. Beberapa orang berkata, Pak, kapan bisa ibadah lagi? Saya sudah sangat rindu ibadah di dalam rumah Tuhan. Saya sangat rindu kembali datang ke rumah Tuhan.
Saudara lihat di Yerusalem, di tembok ratapan ini, hati saya sungguh merasakan betapa kerinduan mereka akan Tuhan, akan rumah Tuhan di sana, saudara. Sehingga mereka meratap siang malam supaya rumah Tuhan dibangun, saudara. Hari ini saudara mungkin tidak doa di tembok ratapan, tapi doakanlah gereja di mana saudara bertumbuh. Jika engkau bertumbuh dalam sebuah gereja lokal, jika engkau jemaat GBI Alitia Magelang, berdoalah untuk gereja ini. Berdoalah supaya gereja ini terus dipakai Tuhan, menjadi alat untuk kebesaran nama Tuhan. Saudara, miliki kerinduan akan Tuhan, miliki kehausan untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara berdoa supaya semua pandemi ini boleh berlewat, ya, lewat secepatnya, supaya saudara yang rindu ke rumah Tuhan bisa dilaksanakan. Saudara yang harus tetap di rumah, percayalah bahwa tidak mengurangi hadirat Tuhan, bahwa Tuhan tetap bisa hadir, ibadah saudara pun sah. Kenapa? Karena tetap bahwa 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Gereja bukan soal gedung, tetapi perhatikan, orang Yahudi ini, mereka betul-betul rindu untuk bait suci dibangun kembali, supaya mereka bisa beribadah di dalam bait suci. Betapa indahnya, saudara, kita punya sebuah kerinduan seperti orang-orang Yahudi, mereka mengalami kerinduan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Miliki kerinduan akan rumah Tuhan di hati kita dengan membara, saudara. Wah, seperti apa sih mereka? Saya rindu jemaat di tempat ini, atau saya bertemu dengan orang-orang yang rindu sekali untuk berdoa bagi rumah Tuhan. Saudara, biarlah jemaat kita boleh bertumbuh menjadi jemaat yang seperti ini ya, punya kerinduan akan rumah Tuhan, rinduan yang membara di dalam hati terhadap rumah Tuhan. Yang kedua, nilai rohani yang saya temukan adalah ketaatan akan perintah Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Mereka ini taat, saudara. Saya lihat siang malam mereka taat. Bahkan ketaatan mereka sampai literal. Minggu depan ya, jangan lupa saya akan sampaikan tentang perlengkapan doa mereka. Mereka baca Alkitab, mereka baca Taurat, mereka baca firman Tuhan, dan mereka melakukannya semua dengan taat, saudara. Ketaatan yang luar biasa, saudara. Bagaimana mereka harus menghadap Tuhan, seperti apa, diatur sedemikian rupa, saudara, supaya kita melihat bagaimana ketaatan mereka luar biasa. Saya rindu juga kita menangkap nilai rohani ini. Saudara, nanti kita akan belajar untuk beberapa hal, termasuk ada tali di tangan, kemudian ada semacam kotak di dahi. Itu minggu depan ya, kita akan pelajari juga tentang talit, kita akan belajar supaya kita mendapatkan pemahaman. Jadi saya bonusnya minggu depan adalah benda-benda di dalam Alkitab. Nah saudara, sekali lagi, ketika Tuhan mengatur semuanya itu, mereka begitu taat. Saudara, inilah yang harusnya menjadi sebuah gaya hidup kita. Menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Mentaati dengan serius. Ada orang-orang hari ini, orang Kristen, mentang-mentang hidup dalam masa anugerah. Mentang-mentang ada pengampunan Tuhan. Mentang-mentang ada anugerah, saudara. Hidup banyak orang menjadi seenaknya. Bahkan ibadah ya sambil lalu lah. Bisa ibadah syukur, enggak ibadah ya sudahlah. Bahkan saya melihat beberapa orang ibadah online dengan sambil tiduran, sambil makan kacang, sambil minum kopi. Aduh saudara, ini sangat-sangat menyedihkan saudara. Mari kita akan hormati hadirat Tuhan, ketaatan mereka akan firman Tuhan sungguh-sungguh. Maka jadilah orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Itu yang akan menjadi sebuah berkat kita. Yang terakhir, kepercayaan terhadap Tuhan yang mendengar doa umatnya. Saya begitu kagum dengan orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Mereka begitu yakin bahwa doa mereka didengar oleh Tuhan.
maka siang dan malam mereka memenuhi tembok ratapan untuk berdoa. Tidak peduli hujan panas, tidak peduli salju turun, tidak peduli malam gelap, tidak peduli panas terik, mereka tetap berdoa di tembok ratapan, saudara. Kenapa? Karena mereka begitu percaya ada telinga Tuhan, ada Tuhan yang mendengar seruan doa mereka. Nah, saudara, ini yang menjadi sebuah nilai bagi saya. Betapa indahnya jika kita percaya saudara datang ke rumah Tuhan, saudara berdoa dan didengar Tuhan. Saudara yakin ketika Anda masuk ke kamar Anda berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan. Sehingga kita doa dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya, mereka percaya, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang mendengar seruan doa mereka. Saudara, ini akan menjadi sebuah perenungan kita. Bagaimana hidup kita harus menjadi orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimana kita memiliki kerinduan akan rumah Tuhan, begitu membara dalam hati. Komitmen untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa mendengar seruan doa kita. Itu harus menjadi sesuatu yang membara di dalam hati kita. Itu akan mendatangkan berkat besar. Inilah nilai dari tembok ratapan. Inilah nilai yang luar biasa daripada kita mempelajari bagaimana tembok ini akan kembali dibangun bait suci. Bagaimana akhir zaman nanti. Saudara, biarlah akhir zaman kita itu menjadi urusannya Tuhan. Kapan waktunya? Itu urusannya Tuhan. Saudara, yang harus kita miliki adalah mari miliki kerinduan yang membara akan rumah Tuhan, taat akan perintah Tuhan, dan percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Saudara, sebelum saya tutup, ada sesuatu mungkin tambahan pengetahuan buat kita. Di tembok ratapan, saudara akan mengetahui bagaimana cara orang Yahudi berdoa, termasuk mereka memberi pemisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang juga mirip dengan saudara kita orang Muslim, kalau ibadah di sebuah masjid, maka ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini mirip-mirip ya saudara ya, menjadi sesuatu yang di tembok ratapan kita lihat, laki-laki dan perempuan enggak boleh ada dalam sebuah doa di tempat yang sama. Ada pemisah, ini untuk laki-laki, sebelah kanan untuk perempuan. Saudara, nah ini apa yang kita lihat di tembok ratapan. Berdoalah suatu kali nanti kita bisa mengunjungi tembok ratapan dan kita bisa berdoa di sana. Boleh enggak Pak berdoa di sana? Boleh ya, silahkan saudara. Boleh enggak Pak cium-cium? Ya kotor saudara ya. Banyak orang dari seluruh dunia cium-cium tembok itu dan tembok itu enggak bersih saudara ya. Boleh enggak, kalau mau ya silahkan, tapi jangan sampai menjadi sinkritisme. Ya, tembok itu bukan benda-benda yang menjadi wakil iman kita, no. Ya, kita harus betul-betul menjaga iman kita sungguh-sungguh murni. Kita percaya ada Tuhan dimanapun. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya jangan lupa bonus Holy Land Tour kita atau mengenal tanah perjanjian. Masih saya akan lanjutkan sesuai dengan request dari beberapa orang. Tapi kita mungkin sekilas-sekilas lah mengunjungi tempat, karena sebenarnya banyak saudara. Tadi saya menyebutkan ada Dominus Flevit ya, Gereja Air Mata Tuhan. Kita belum melihat secara khusus tentang beberapa tempat yang indah ya, yang ya kalau ditelusuri enggak akan selesai-selesai. Saudara nanti bisa bosen saya takutnya ya, tapi cukuplah menurut saya. Tapi saya akan kasih bonus untuk saya tambahkan tentang benda-benda. Jadi jangan lupa minggu depan kita masih akan bertemu lagi barang 1-2 sesi lagi lah ya. Untuk kita belajar tentang benda-benda yang sangat terkenal di Alkitab maupun yang kita bisa jumpai di Israel. Supaya saudara enggak heran, saudara enggak bingung ketika saudara sampai di sana, oh ini bendanya namanya ini, fungsinya untuk ini. Nah, saudara sudah mengerti ya. Baik, mari kita akan akhiri. Kiranya 3 nilai rohani ini menjadi sebuah pelajaran iman buat kita. Rindu akan rumah Tuhan, komitmen untuk taat akan perintah Tuhan, dan percaya Tuhan
mendengar seruan doa kita, itu adalah pelajaran yang kita terima dari tembok ratapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi ke-12 ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang dengan antusias dan setia masih terus untuk mencari hadirat-Mu. Belajar akan firman Tuhan, diberkatilah kerinduan mereka sehingga mereka terus bertumbuh dalam kasih kebaikan Allah. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami dan hari ini kami menyelesaikan kelas ke-12 kunjungan-kunjungan kami. Berkati untuk pertemuan minggu depan, kami akan belajar tentang benda-benda yang akan kami pelajari supaya kami makin bertumbuh pengetahuan dan iman kami. Diberkatilah kami semua, kami mendoakan untuk setiap kami yang mendengarkan kelas ini, saudara, kiranya Tuhan akan mengaruniakan sesuatu yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu untuk mengalami perjalanan ini, mungkin saudara berkata rasanya jauh Pak, tidak pernah kebayang. Hari ini buka tanganmu dan saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan memberkatimu dan suatu saat Tuhan akan menetapkan engkau untuk datang ke tempat suci ini, ke tanah perjanjian dalam nama Yesus Kristus. Engkau enggak pernah ngerti dari mana kesempatan itu, tapi Tuhan akan memberikan engkau kesempatan untuk datang ke tempat kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih kebaikan Allah boleh tercurah atas kami semua untuk apapun yang kami lakukan, baik di luar rumah, baik di dalam rumah, kiranya kasih, kesehatan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, shalom. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.